Sehat ya. Sekali mungkin hujan. Maka jadi kami saat ini aplikasi untuk mengoreksi berkas berkaitan dengan masalah nantinya mengurus fakta perkawinan. Maka izinkan saat ini kami memberikan tanda tangan kepada beberapa pihak. Satu, Mas Ade, Bapak kita, kemudian Pak Parman selaku orang tua dan Pak Sabarani. Kemudian selaku saksi baik Pak Parto maupun Pak Suwarto. Yang pertama saya minta tanda tangan Mas Ade, tanda tangan di atas nama. Oke. Kemudian Pak Parman. Semua. Ini dia. Monggo, untuk lingkungan sebenarnya Pak. Ya, pulau saya terima kasih. Ya. Pencatatan pernikahan di kantor catatan sipil, termasuk nanti untuk kepengurusan maka KTP yang juga setelahnya bisa dipakai di catatan jelas. Sejauh itu tidak ada masalah yang harus ditindaklanjuti lagi. Izinkan saya mengenai berkas dulu. Dan kita nanti bisa melaksanakan pencatatan pernikahan secara jauh. Demikian penandatanganan berkas sudah kita laksanakan. Jika tidak ada yang ditunggu, maka ibadat bisa dilaksanakan. Dan tidak ada yang ditunggu ya. Pak Umar, tugasipun ada menerima menawi darurat menikah. Untuk pembawa cincin kemarin saksikan ini. Oke.
Ya, semua dipersilakan berdiri. Lutut Busainem. Kita berdoa bersama di sini. Dengan kita berdoa. Maha Besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih ya Tuhan, di siang yang indah ini kami Gereja Pemandangan 5 akan melaksanakan peneguhan pernikahan dan sekaligus pemberkatan perkawinan atas diri saudara Abdul Adilika Purwoko dengan adik Novita Haryati. Ya Tuhan, kiranya Tuhan sudi memberkati di dalam peribadatan yang ya Tuhan, kami serahkan kepada Bapak Pendeta Anggar Sulistyono yang akan melaksanakan peribadatan di siang hari ini. Dan tak lupa ya Tuhan, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Majelis GKJ Wonogiri ya Tuhan, yang pada saat ini bisa mendampingi di dalam peribadatan pernikahan pada siang hari. Ya Tuhan, peribadatan di siang hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir kami serahkan kepadamu saja. Semua puji syukur dan terima kasih hanya kami panjatkan demi Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Amin. GKJ Wonogiri yang saya hormati, kami menyadari bahwa pernikahan adalah sesuatu yang agung dan suci yang ditetapkan sendiri oleh Allah. Oleh sebab itu, sekarang kami menyerahkan anak-anak kami, Adi Yoga Purwaka dan Novita Haryati kepada Majelis Gereja Kristen Jawa Wonogiri untuk dapat dilayani peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan gerejawi sesuai tata cara Gereja Kristen Jawa Wonogiri. Dengan harapan penuh kiranya Tuhan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja memberkati pernikahan mereka dengan perantara hambanya Pendeta Anggar Sulistyono. Bapak Ibu, keluarga besar, calon mempelai berdua yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami atas nama Majelis Gereja Kristen Jawa Wonogiri menyambut dan menerima mempelai berdua dengan penuh sukacita. Untuk itu, mari sekarang kita memohon berkat Tuhan melalui ibadah bersama pada saat ini. Tuhan memberkati. Cinta bersih dan bagai
jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan bumi adalah sumber pertolongan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekali. Dengan saudari Novita Arianti, sebagaimana yang telah diberitakan dalam warta gereja. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa bersyukur dengan memuji Sang Raja Mulia dengan lantunan Kidung Jemaat 381 yang Maha Kasih, bait 1 dan 12. Keselamatan kita hanya berasal dari Tuhan Allah yang senantiasa mengasihi kehidupan kita. Demikian pula Tuhan yang senantiasa setia menanti kita untuk kembali kepadanya. Sekalipun di dalam kehidupan kita menyadari ada dosa dan kesalahan yang bisa saja kita perbuat. Maka saat ini bersama dengan kedua calon mempelai dan juga keluarga serta jemaat, kita akan memasuki pengakuan dosa. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kita adalah Allah kasih. Ia memanggil kita untuk hidup dalam kasih. Perintahnya demikian. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Tuhan, ampunilah kami, karena belum dapat menaati perintahmu dengan selepasnya. Bersama kita nyatakan penyesalan kita, Kidung Jemaat 363 bait pertama. Bagi Yesus serahkan.
Tuhan kita yang mengundang setiap orang untuk menyatakan pertobatan, mengakui dosa dan kesalahannya. Dan bagi setiap orang yang menyadari akan hal itu, terimalah berita anugerah yang memberikan semangat yang baru. Kolose 3 ayat 14 dan 15 sebagai berita anugerah bagi kita semua. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Syukur kepada Allah atas anugerahnya bagi kami. Sebagai wujud ungkapan syukur kita, maka saat ini terimalah petunjuk hidup baru bagi kita sebagai keluarga. Bersama kita akan memasuki litani panggilan hidup dalam keluarga. Tuhan menghendaki setiap orang yang menikah mewujudkan kesatuan keluarga dalam ikatan kasih sejati dengan saling memperhatikan, tidak mementingkan diri sendiri, dan saling menolong. Karena orang yang menikah itu telah dipersatukan oleh Allah. Tuhan kiranya menolong kami agar kami dapat mewujudkan kesatuan keluarga. Allah menghendaki yang telah dipersatukannya tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tuhan kiranya menolong kami agar kami dapat menjaga kelestarian keluarga. Allah menghendaki agar suami istri memelihara pernikahan dengan menghindari segala bentuk perzinahan dan keinginan hawa nafsu seperti orang yang tidak mengenal Allah. Tuhan kiranya menolong kami agar kami dapat menjaga kelestarian keluarga. Allah menghendaki setiap keluarga mengasihinya dengan segenap hidup, senantiasa memperhatikan firman-Nya dan mengajarkan firman itu dengan sungguh-sungguh kepada keluarga. Tuhan kiranya menolong kami agar kami dapat saling asuh dan saling asih berdasarkan firman Tuhan. Allah menghendaki setiap keluarga mempersembahkan hidupnya menjadi korban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah sebagai ucapan syukur. Ucapan syukur tersebut diwujudkan dengan jalan tekun bekerja sehingga dapat mencukupi kebutuhan keluarganya, menjadi warga masyarakat dan warga gereja yang bertanggung jawab, senantiasa menjadi garam dan terang dunia, senantiasa bersukacita dalam kehidupan keluarga, dan senantiasa bersandar kepada Allah. Tuhan kiranya menolong kami agar kami senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Kita lantunkan dengan kesanggupan hidup Jemaat 393 bait 1 sampai 3. Tuhan betapa banyaknya
serahkan kembali. Kehidupan kasih yang senantiasa kami terima, bagaikan derasnya air hujan yang membasahi permukaan bumi. Kami percaya Engkau juga memberkati kehidupan kami, memberikan kesejukan, memberikan sukacita dan kebahagiaan. Terkhusus saat ini, ketika bersama dengan keluarga besar Bapak Surungan Sibarani, Ibu Tutut Sugiyarti, keluarga besar Bapak Parmadi, Ibu Sainem, ketika bersama mereka akan menyerahkan kehidupan anak-anak mereka dalam ikatan pernikahan dan curahan berkat Tuhan atas perkawinan mereka. Saudara Novita Haryanti dengan Ade Yoga Purwono yang saat ini akan menyatakan janji pernikahan mereka. Ucapan sehidup semati dalam segala kondisi dan permohonan berkat Tuhan menyertai mereka. Maka berkatilah ya Bapak ibadah ini menjadi kebahagiaan yang begitu luar biasa atas kehidupan kami. Berkatilah dengan kesehatan, baik kami yang berkumpul, baik saudara-saudara kami yang mempersiapkan di rumah, juga berkati mereka dimanapun mereka berada, keluarga yang tidak dapat berkumpul dengan kami di tempat ini, sehingga dalam setiap kabar sukacita ada doa permohonan dan berkat yang terucap dari bibir mereka. Saat ini kami sudah menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terkhusus setiap rencana yang saat ini berkata, biarlah segala sesuatu yang boleh untuk dapat kami kerjakan dengan baik. Secara khusus ya Bapak, kami mohon suasana yang baik, baik dalam ibadah ini, baik juga nanti di rumah maupun setelah acara ini selesai. Biarlah kegembiraan ini senantiasa dapat kami rasakan dalam kehidupan kami, sehingga nanti ketika kami boleh untuk bersaksi, bercerita tentang kebahagiaan yang kami alami, mendatangkan ucapan syukur dari setiap orang yang mendengarkan kabar sukacita. Berkati pula setiap pribadi dalam kehidupan umat manusia, secara khusus di masa pandemi ini. Ya Bapak, kuatkan kami, bentengi kami, mampukan kami untuk terus berjuang, sehingga dalam segala kondisi kami mampu untuk tetap bertahan. Kami akan menerima kebenaran sabda firman Tuhan. Bukalah pintu hati kami, layakkan dan sucikan kami, sehingga apa yang menjadi kehendak-Mu dapat kami mengerti, dapat kami laksanakan, dan dapat kami teladankan di dalam kehidupan kami. Dari hamba-Mu yang akan menjadi pewarta sabda, bila kehendak Tuhan yang terjadi. Dalam Yesus kami memohon. Amin. Jemaat Tuhan yang berbahagia, bersama saat ini kita akan menerima pembacaan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 7 ayat 3. Calon pengantin bisa membaca bersama dengan saya. 1 Korintus 7 ayat 3. Kita baca bersama. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suami. Kita ulang sekali lagi. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Amin. Demikianlah pembacaan firman yang kita terima. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dalam hatinya, dan melaksanakan di dalam kehidupannya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
ini. Kedua, mempelai. Mas Ade, Mbak Novi, bahagia. Pertanyaan yang sama seperti semalam. Karena kita yakin bahwa saat ini adalah detik-detik terakhir panjenengan berdua akan mengakhiri masa pelajar dan akan memasuki kehidupan pernikahan. Siap? Belum terlambat untuk mundur. Siap? Dengan segala bentuk tanggung jawab, kewajiban, dan tugas-tugas yang melekat di dalamnya. Siap? Yakin? Tidak menyesal? Terima kasih. Karena kita sadar bahwa sesungguhnya kewajiban orang yang berumah tangga, kewajiban pasangan suami istri tidak sesederhana kata wajib. Ketika kita membicarakan tentang kata wajib, hanya berapa huruf itu? 5. Wajib, ya kan? Harus, tanggung jawab, suatu hal yang menjadi panggilan dan harus panjenengan berdua laksanakan. Sudah paham kewajiban suami dan istri? Nah, nih, yang benar. Sudah. Apa saja sebutkan? Menolong, Terus, menjaga, terus, melindungi, terus. dan lain-lain. Iya, paling tidak setiap orang akan senantiasa belajar, senantiasa akan mengembangkan diri, senantiasa akan terus-menerus di dalam kehidupan, berusaha untuk mencari tahu, berusaha untuk memahami, dan berusaha untuk terus dan terus memberikan yang terbaik bagi mereka yang dicintai. Jika tadi Mas Ade tahu kewajiban sebagai seorang suami kepada istri, bagaimana dengan istri? Apa? Harus taat. Tidak, dan lain-lain. Iya, karena paling tidak kita tahu tentang apa yang menjadi tugas-tugas kita nanti. Tetapi secara mendasar firman Tuhan berkata kepada kita, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Karena panggilan ini diterima bukan hanya kepada satu pihak laki-laki, bukan hanya kepada satu pihak perempuan, atau salah satu pihak yang nantinya akan diuntungkan. Kamu melakukan kewajiban sedangkan aku hanya menerima haknya saja. Enak ya? Yang satu harus melakukan sesuatu, segala tanggung jawab di dalam kehidupan dilakukan, sedangkan aku cukup menerima saja. Adakah yang demikian? Ada, tetapi bukan kita. Ada di sinetron itu banyak, di berita-berita itu banyak, tetapi bukan kita. Tetapi bolehlah kita untuk sedikit banyak memahami tentang kewajiban-kewajiban suami, kewajiban-kewajiban istri, dan apa yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita akan terus kita bawa. Kita akan mengawali dengan kewajiban suami. Tadi dikatakan bahwa suami punya kewajiban untuk menolong istri. Ada semangat untuk mencintai, semangat untuk memberi, dan semangat untuk berkorban. Jadi menolong bukan hanya sekedar mengulurkan tangan atau sekedar membuka isi dompet kemudian menyerahkan kepada istri, ini pertolongan untukmu selama 1 bulan. Tetapi tidak, akan membawa pertanggungjawab yang begitu luar biasa. Mengetahui apa yang menjadi kerepotannya, mengetahui apa yang sesungguhnya di dalam kehidupan perlu untuk aku bantu.
mengetahui bahwa jika ada sesuatu yang sesungguhnya harus aku gantikan. Itu semangat untuk menolong. Dengan kerelaannya, dengan cinta kasihnya, dengan percayanya, seorang suami akan seutuhnya mampu untuk memberikan pertolongan kepada istrinya. Jadi harus membuka mata, harus membuka telinga, membuka hati untuk benar-benar memahami kerepotan seorang istri. Jadi ibu rumah tangga repot enggak Bapak Ibu? Apalagi nanti juga ketika bekerja, ngurus orang lain, ngurus suami, ngurus anak-anak. Oh, anaknya 3, anak. Dan nanti menjadi hal yang sesungguhnya membutuhkan bantuan suami. Betul? Jadi ketika suami punya kewajiban untuk menolong, lakukan itu. Juga seorang istri, jika merasa ada sesuatu yang berat, jangan sungkan untuk meminta maaf. Betul? Jangan merasa kuat, jangan merasa malu. Kedua, kewajiban seorang suami adalah menghormati istrinya. Apakah hanya istri yang harus menghormati suami? Tidak. Karena kehormatan seorang laki-laki berada di pundak seorang istri. Jangan dicari di pundaknya. Kehormatan seorang laki-laki berada di harga diri istrinya. Kehormatan seorang laki-laki berada di dalam kehidupan istrinya. Maka seorang laki-laki juga wajib untuk menghormati seorang istri dalam segala kondisi, dalam segala hal yang dilakukan di dalam kehidupan. Maka perlakukan istri saudara sebagai seorang ratu, sebagai seorang permaisuri. Jangan ada selir, jangan ada wanita-wanita lain yang dicintai. Jangan hanya saat ini ketika berdandan begitu cantik, tetapi juga nanti ketika di rumah dengan daster yang bolong-bolong, ya kan? Ketika dalam kondisi yang tanpa make up, bahkan nanti ketika hamil dan bentuk tubuhnya tidak lagi semolek sekarang, lebar sana, lebar sini, lebar sana, lebar sini. Jangan sampai kita kehilangan rasa hormat kepada istri. 3. Biarlah kasih yang panjenengan miliki tetap berlanjut, tetap berkembang, tetap terus-menerus terjaga dan terus bertambah. Jatuh cintanya jangan dulu, tetapi setiap saat, setiap waktu. Terus buatlah waktu-waktu kalian sebagai kesempatan untuk jatuh cinta. Hari ini, nanti malam, besoknya, tahun depan, 50 tahun lagi, 55 tahun lagi, dan seterusnya. Biarlah panjenengan tetap dimampukan untuk saling jatuh, mengasihi dengan siap. Terakhir suami, bukan terakhir semuanya. Jangan pernah mempermalukan istri. Berikan yang terbaik di dalam kehidupan. Berikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab panjenengan. Bahkan ketika seorang istri melakukan sesuatu yang tidak seturut dengan keinginan suami, ketika suatu saat panjenengan menemukan adanya kelemahan, adanya sedikit ketidaksempurnaan, adanya hal-hal yang tidak seturut dengan harapan panjenengan, jangan pernah memperlakukan istri saya. Panjenengan, istri saya di sana. Jangan pernah memperlakukan istri Anda. Jangan pernah kemudian memiliki keinginan untuk menjatuhkan harga dirinya. Tetapi tetaplah menjaganya. Berusaha untuk menyempurnakan. Berusaha untuk melengkapi apa yang menjadi kelemahan satu sama lain. Saling mengikat, saling menyempurnakan dalam ikatan. Dikit aja, yang lain-lain besok.
Tanggung jawab seorang istri. Ya, makanya tadi kubutkan satu wae benda kegawan. Biar tidak kelamaan. Tanggung jawab yang disebutkan oleh seorang istri adalah patuh, tunduk, taat kepada suami. Betul Bapak Ibu? Betul. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan dilakukan oleh seorang istri kepada suami. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena sebagaimana jemaat tunduk pada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu, tanpa harus memiliki syarat. Loh, kamu tidak bisa, kamu aku hormati kok. Kamu tidak bisa aku hargai, dan kamu tidak bisa menghormati, menghargai, dan memberikan kepada aku apa yang menjadi keinginanku. Maka aku bebas-bebas saja dong untuk tidak taat, tidak patuh kepadamu. Tidak demikian. Karena firman Tuhan berkata, taat kepada suami dalam segala sesuatu. Akan saya tambahkan dengan kemurnian dan ketulusan dalam semangat untuk menolong. Jadi tadi sama-sama menjadi penolong. Firman Tuhan berkata menjadi penolong yang sepadan, seimbang, tidak berat sebelah, tidak hanya satu pihak yang diuntungkan. Tetapi selama kehidupan Anda bersama, ada banyak hal yang nantinya akan Anda lakukan, Anda selesaikan hari ini, besok, dan nanti. Dan kewajiban itu tidak hanya seperti yang tadi dikatakan sore ini saja, tetapi setiap orang yang ada di sekitar Anda sebagai keluarga, sebagai orang tua, akan menunjukkan kewajiban apa yang harus Anda lakukan bersama. Maka libatkan setiap orang untuk terus menjadi keluarga yang sempurna di hadapan Tuhan. Jangan menutup mata, menutup telinga, dan menutup hati jika orang tua, kerabat, dan jemaat yang lain mengingatkan jika suatu saat terjadi hal-hal yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Aku mau diajar, aku mau untuk diingatkan, dan aku mau untuk berubah. Siap? Laksanakan kewajiban kalian dengan segenap hati. Amin. Tuhan Yesus memberkati.